Beliau dikenal dengan berbagai nama, sebuah bukti pengaruhnya yang luas dan kekaguman yang diilhaminya di berbagai budaya. Di barat, kita mengenalnya sebagai Cheng Ho, tetapi di tanah kelahirannya, Tiongkok, ia dihormati sebagai Zheng He. Masyarakat Asia Tenggara yang pantainya pernah disinggahi oleh armada megahnya, mengingatnya dengan nama seperti Sampokong atau Mahe. Apapun bahasanya, setiap nama membangkitkan warisan seorang pria yang berlayar melampaui cakrawala. Seorang laksamana Muslim yang mengubah definisi penjelajahan di abad ke-15. Pelayaran Cheng Ho bukan sekadar ekspedisi, melainkan prosesi besar diplomasi, perdagangan, dan pertukaran budaya yang meninggalkan jejak tak terlupakan di dunia. Kisahnya adalah kisah tentang keberanian, ambisi, dan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan tentang dunia di luar dirinya sendiri. Terlahir di era yang penuh gejolak perubahan dan pergolakan, Cheng Ho bangkit dari tantangan zamannya untuk menjadi salah satu pelaut paling berprestasi dalam sejarah manusia. Di seluruh Asia Tenggara, nama Cheng Ho bergema dengan dalam, terutama di komunitas dengan warisan Tionghoa yang kuat. Kelenteng-kelenteng yang didedikasikan untuk Sampokong, begitulah ia dikenal di wilayah tersebut, berdiri sebagai bukti warisan abadinya. Tempat-tempat ibadah ini bukan hanya situs keagamaan, melainkan pusat budaya yang hidup yang merayakan pelayaran sang laksamana dan semangat penjelajahan yang mereka wakili. Dari pelabuhan-pelabuhan yang ramai di Indonesia hingga kerajaan-kerajaan kuno di Thailand dan Malaysia, pelayaran Cheng Ho meninggalkan dampak yang langgeng. Ia membangun jalur perdagangan yang mendorong kemakmuran ekonomi dan fasilitasi pertukaran budaya antara Tiongkok dan Asia Tenggara. Ekspedisinya memperkenalkan barang, ide, dan teknologi Tiongkok ke wilayah tersebut yang berkontribusi pada kekayaan budaya Asia Tenggara. Terlahir dengan nama Mahe pada tahun 1921, kehidupan awal Cheng Ho jauh dari pelayaran Akbar yang akan menentukan warisannya. Ia berasal dari keluarga Muslim di Provinsi Yunnan, Tiongkok, sebuah wilayah yang terkenal dengan beragam budaya dan lanskapnya yang keras. Keluarganya memiliki tradisi panjang dalam hal pendidikan dan pengabdian, menanamkan dalam diri Mahe muda rasa haus akan pengetahuan dan rasa tanggung jawab yang kuat. Namun takdir berkata lain. Di usia muda, Mahe ditangkap dan dikebiri dalam sebuah operasi militer oleh pasukan dinasti Ming. Terlepas dari pengalaman traumatis ini, ia menunjukkan ketahanan dan kecerdasan yang luar biasa. Keterampilan dan potensinya diakui oleh Pangeran Zudi, calon Kaisar Yongle, yang akan menjadi pelindungnya seumur hidup. Bagian 4. Ikatan Kepercayaan, Cheng Ho dan Kaisar Yongle. Hubungan antara Cheng Ho dan Kaisar Yongle adalah hubungan yang dipenuhi kepercayaan dan rasa hormat. Menyadari kecerdasan dan kesetiaannya, Zudi membawa Mahe di bawah perlindungannya. Sang pangeran menganugerahinya nama kehormatan Cheng Ho yang menandakan kepercayaan dan penghargaan. Ketika Zudi naik tahta sebagai Kaisar Yongle, ia menunjuk Cheng Ho sebagai Direktur Agung Pelayan Istana, sebuah posisi dengan tanggung jawab yang sangat besar. Kaisar mempercayakannya untuk memimpin serangkaian ekspedisi maritim yang akan menunjukkan kekuatan dan kemegahan dinasti Ming. Bagian 5. 7 pelayaran ke ujung dunia. Antara tahun 1945 dan 1443, Cheng Ho memimpin 7 pelayaran epik yang membentang di Samudra Hindia, dari pesisir Asia Tenggara hingga semenanjung Arab dan pantai timur Afrika. Armadanya yang terdiri dari ratusan kapal, mengerdilkan kekuatan angkatan laut manapun di dunia saat itu. Ini bukan sekadar pelayaran penaklukan, melainkan ekspedisi besar diplomasi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Pelayaran Cheng Ho membangun hubungan perdagangan dengan lebih dari 30 negara, mendorong kemakmuran ekonomi, dan memperkenalkan barang dan teknologi Tiongkok ke negeri-negeri yang jauh. Ia membawa pulang hewan-hewan eksotis, rempah-rempah langka, dan barang-barang berharga yang menunjukkan keterhubungan dunia. Bagian 6. Melampaui cakrawala, dampak dan warisan Cheng Ho. Pelayaran Cheng Ho menjadi bukti kekuatan penjelajahan dan pentingnya pertukaran lintas budaya. Ekspedisinya mendahului penjelajah Eropa seperti Vasco da Gama dan Christopher Columbus hampir seabad, menantang narasi Eurosentris tentang sejarah maritim.
Tidak seperti banyak penjelajah Eropa yang berusaha menaklukkan dan menjajah, pelayaran Cheng Ho ditandai dengan diplomasi dan rasa hormat. Warisannya terus menginspirasi orang-orang di seluruh dunia, mengingatkan kita akan pentingnya pengertian, kolaborasi, dan potensi tak terbatas dari rasa ingin tahu manusia. Kisah Cheng Ho adalah kisah tentang ketahanan, ambisi, dan penghargaan yang mendalam terhadap keragaman peradaban manusia. Pelayarannya menjadi pengingat yang kuat bahwa dunia ini luas, saling terhubung, dan penuh keajaiban yang menunggu untuk ditemukan.